Kita kalau melihat petir, melihat halilintar itu tidak hanya sekedar sebuah fenomena alam. Apa diletakkan di sana? Nabi Ibrahim meletakkan anaknya dan istrinya di Mekah. Kita harus bisa menerima syarat untuk orang bisa memahami Islam dengan tanda kutip apa yang telah diturunkan Allah kepada. Ketika seseorang zikir kepada Allah, maka sebetulnya itu bisa menenangkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa setelah melaksanakan sholat zuhur, sejenak marilah kita bersama-sama mengikuti kajian tafsir Asy-Syafi'i selama kurang lebih 7 menit ke depan. Marilah kita bersama-sama niat iktikaf di masjid ini dan niat tolabul ilmi agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini sampai dalam surat An-Nahl ayat keempat. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khashimun mubin. Yang artinya, Dia Allah telah menciptakan manusia dari nutfah atau sperma. Tiba-tiba dia menjadi pembantah yang nyata. Di dalam kitab Ahkamul Quran, Abu Sa'id memberitahukan bahwa ada riwayat Imam Asy-Syafi'i, beliau berkata, Allah memulai penciptaan Adam dari air dan tanah liat. Dia pun menjadikan keduanya sebagai sarana bersuci. Lalu dia mulai penciptaan anak Adam dari air yang terpancar. Dengan demikian pada awal penciptaan Adam dari 2 materi yang merupakan alat bersuci, ini adalah petunjuk bahwa penciptaan orang-orang berikutnya berasal dari air yang suci, tidak najis. Ayat ini merupakan ayat yang menjadi salah satu dasar dalam pandangan madhab Syafi'i bahwa yang namanya sperma itu tidak najis tapi suci. Semua yang keluar dari alat vital kita itu hukumnya najis, baik yang biasa keluar ataupun tidak, baik benda padat ataupun benda cair, semuanya najis kecuali satu, sperma. Ini hukumnya menjadi suci. Salah satu dasar dari pandangan Imam Asy-Syafi'i itu, dulu pernah Rasulullah sebelum beliau sholat pakaiannya itu ada spermanya. Maka oleh Aisyah itu kemudian dikerik pakai kuku. Setelah itu dipakai Rasulullah sholat tanpa disucikan atau dibasuh terlebih dahulu. Maka ini menjadi dasar bahwa oh berarti status sperma atau mani itu suci. Dan manusia tercipta dari air mani yang suci itu. Makanya ini menjadi salah satu kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia ketika dia mati. Statusnya itu tidak menjadi najis. Ada kambing tiba-tiba mati tanpa disembelih, itu namanya bangkai, najis. Ada sapi tanpa disembelih tiba-tiba mati, itu namanya bangkai, hukumnya najis. Tapi untuk manusia itu adalah walaqad karramna bani Adam. Allah memberikan kemuliaan pada anak Adam hingga
melalui ayat ini sampai wafat pun anak Adam atau manusia itu hukumnya suci. Tetapi kalau kita kaji secara asbabun nuzul, ayat ini merupakan ayat menceritakan bahwa dakwah Rasulullah itu menghadapi sekian pemikiran yang radikal. Ayat ini adalah ayat Makkiyah ketika Rasulullah masih di Mekah. Tersebutlah ada orang kafir namanya Ubay bin Khalaf. Ketika Rasulullah sering menyampaikan manusia akan dibangkitkan di alam kubur, manusia nanti akan dihidupkan kembali, Ubay bin Khalaf itu dia mengambil tulang unta yang sudah rapuh, kemudian di hadapan Nabi diremas atau diremukkan. Muhammad, apa kamu berpendapat tulang yang sudah hancur ini nanti akan kembali hidup? Kamu mikir apa enggak, masa tulang yang sudah hancur ini nanti akan dihidupkan kembali? Maka Rasulullah itu kemudian menyampaikan, "Na'am, iya." Kemudian Allah juga akan wayub'isuka wayudkhiluka annar. Allah nanti juga akan menghidupkan kamu dan akan memasukkan kamu di neraka. Akhirnya Allah menurunkan ayat, awalam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfatin faidha huwa khosimum mubin, dalam Yasin. Manusia itu apa nggak ngerti bahwa dia aslinya itu dari sperma. Dia sebetulnya bukan dari makhluk hidup, bukan dari benda yang mulia, bukan dari apa-apa, dari sebatas sperma. Setelah menjadi manusia, setelah memiliki ilmu, setelah memiliki pengaruh, faidha huwa khosimum mubin, tiba-tiba dia suka membantah. Yang dibantah tidak hanya manusia, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini salah satu tipologi manusia, salah satu karakter manusia itu ketika dia awalnya bukan siapa-siapa, bukan menjadi apa-apa, tetapi setelah memiliki ilmu, memiliki kuasa, akan muncul sifat khosim, suka membantah. Nah ini, tetapi ayat ini menceritakan dulu namanya Ubay bin Khalaf, membantah tentang apa yang disampaikan Rasulullah, manusia nanti akan dibangkitkan. Ubay bin Khalaf tidak percaya, mengambil tulang onta yang sudah rapuh, diremukkan di hadapan Rasulullah. Maka Allah menurunkan ayat ini. Manusia itu diciptakan dari sperma, kemudian mereka itu menjadi khosimum mubin, pembantah yang nyata. Artinya seperti ini, umpamanya kita punya anak. Anak itu dia dari kecil nggak bisa apa-apa, kita asuh, kita didik, kita beri ilmu dan sebagainya. Setelah dia besar, dia membantah kita. Kita emosi apa enggak? Tentu kita emosi. Seperti itu pula ayat ini. Ubay bin Khalaf dia itu tadinya sperma. Setelah dia menjadi salah satu orang terpandang di Mekah, Rasulullah menyampaikan tentang hari kebangkitan, dia membantah, nggak mungkin Muhammad. Makanya disadarkan, kamu kok berani membantah apa yang telah ditetapkan Allah? Dulunya kamu itu loh dari sperma, sekarang menjadi manusia, itu logikanya di mana? Ya, sperma. Sperma itu bukan makhluk hidup, Pak. Ya, sperma itu makhluk hidup apa enggak? Sperma itu bukan makhluk hidup, enggak ada harganya. Dijual ya siapa yang mau. Tetapi ketika dia oleh Allah diberi kehidupan, dia menjadi manusia, tiba-tiba muncul sifat sombongnya. Nah ini makanya sama seperti itu, Allah murka. Kamu itu tadinya tidak apa-apa, bukan siapa-siapa, kok sekarang berani membantah ketetapan Allah. Fa'idha huwa khosimum mubin. Makanya tentang hari kebangkitan itu menjadi salah satu rukun iman di dalam Islam, yakni tentang adanya hari kiamat. Kita harus yakin, harus iman tentang apa yang dibawa Rasulullah. Salah satunya adalah Yaumul Ba'si, hari dibangkitkan manusia. Kalau di dalam beberapa kitab, contohnya Syarah Sulam Taufik, itu nanti kita di akhirat ketika dibangkitkan, wujud kita ya seperti ini, Pak.
Ya, wujud kita seperti ini. Meskipun nanti ketika di dunia ada orang dikremasi, ada orang dimutilasi, ada orang tidak dikuburkan, tetapi kuasa Allah semua akan dibangkitkan sama seperti ketika mereka masih hidup di dunia. Nah, itu bukan masalah tentang logikanya bagaimana, tapi itu adalah bagaimana kita mengimaninya. Nah, ini umpamanya seseorang membantah bisa masuk pada ayat ini seperti Ubay bin Khalaf. Semoga kita melalui kajian ini semakin iman akan apa yang dibawa Rasulullah, dan kita semoga di hari kiamat nanti menjadi golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya kesehatan dan Allah senantiasa memudahkan urusan-urusan kita bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.